danau yang sangat besar ketika dilewati oleh rombongan Ya'juj wa Ma'juj yang belakangan tidak kebagian airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini, di masjid yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka menambah ilmu tentang agama yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk mudah menangkap setiap hikmah pelajaran yang terdapat dalam majelis ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang kisah berikutnya dalam Al-Quran yang barangkali sempat disinggung atau disebut sebelum pertemuan kita ini, yaitu tentang makhluk dalam tanda kutip yang aneh, yang menjadi pertanda akhir zaman, yang menjadi juga ancar-ancar dekatnya hari kiamat, yaitu keluarnya makhluk yang dikenal dengan Ya'juj wa Ma'juj. Pada kisah Dzulqarnain di surah Al-Kahf ayat 93 sampai 99 itu sempat disebutkan atau disinggung tentang Ya'juj wa Ma'juj ini. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ketika suatu kaum yang lemah, satu kaum yang hampir tidak bisa diajak komunikasi, sehingga kalau ada yang ingat Dzulqarnain butuh berapa penerjemah? Ada yang ingat? Hadiahnya umroh berarti kalau sulit pertanyaannya. Ya, Ibnu Abbas menyebutkan sampai 70 penerjemah. Nah, begitu terpencilnya daerahnya, begitu juga susahnya dijangkau dengan bangsa lain, sehingga menghimpun beberapa penerjemah sampai sejumlah tersebut. Subhanallah.
Dan kejadian atau keberadaan Ya'juj wa Ma'juj yang sampai sekarang ini tersembunyi, ini juga untuk hikmah yang Allah kehendaki. Yang pertama, yang kedua juga sebagai bukti bahwasanya manusia tidak semua bagian bumi ini terjangkau atau tersingkap atau terlewati. Allah palingkan mereka, ya. Sebab penyebutan Ya'juj wa Ma'juj itu terdapat dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Orang yang mengingkarinya berarti mengingkari ayat dan hadis Nabi. Apa hukumnya? Kafir. Maka dari itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang kalian punya dari ilmu itu secuil, sedikit, kata Allah. Jangan sok tahu tentang isi bumi. Allah muhitum bikulli syai', ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang mengetahui sebagai penciptanya detailnya apa-apa yang ada di dalam bumi, kerak bumi, ataupun yang ada di atasnya. Sementara pengetahuan manusia terbatas. Baik, tentang penamaan Ya'juj wa Ma'juj, dikatakan penamaan ini berasal dari bahasa Arab, tapi juga ada yang menyatakannya sebagai dari bahasa serapan non-Arab atau bahasan Ajam. Yang menyatakannya sebagai asalnya dari bahasa Arab adalah dari kata ajjaja yu'ajjiju, yaitu mengobarkan atau menyala. Karena memang keberadaan mereka tak ubahnya api yang akan melahap semua yang ada di depannya. Nah, dalam Al-Quran disinggung juga selain pada surah Al-Kahfi tadi, pada surah Al-Anbiya ayat 97, waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, lalu mereka turun dengan cepat dari arah ketinggian, lalu didekatkan kedatangan janji yang benar, yaitu kiamat. Sehingga terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, duhai celakanya kami, sesungguhnya kami adalah kaum yang dalam kelalaian tentang hal ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Disebutkan pula dalam As-Sunnah, bahkan lebih banyak tentang Ya'juj dan Ma'juj ini dari Zainab binti Jahsh atau Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dari dua sahabiyah, yang satu yang merupakan ibunda kaum mukminin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkagetkan, lalu beliau dikatakan bangun tidur, dikatakan juga saat itu beliau sedang membungkus jari telunjuknya karena kena sengatan kalajengking. Dengan jari itu beliau menunjuk. Allah, begitu detailnya,
ya, perawi hadis ini. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadha fahallaqa baina sababatihi wa wusta, atau ibham wallati taliha, yaitu jari apa ini, jempol dengan jari telunjuknya dilingkarkan seperti ini. Lalu beliau mengatakan, Zainab istrinya bertanya, ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun? Qala na'am idza kathural khabath. Rasulullah begitu bangkit terkaget mengatakan la ilaha illallah, celakalah orang Arab karena dekatnya suatu keburukan yang akan menimpa mereka. Sungguh hari ini telah terbuka dinding yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj sebesar ini. Kemudian Rasulullah menunjuk dengan dua jarinya membentuk lingkaran seperti ini. Lantas Zainab istri beliau binti Jahash bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami ada orang-orang saleh? Beliau menjawab, ya, bila yang namanya kejelekan itu dominan atau merajalela. Kemudian riwayat berikutnya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwasanya telah diungkapkan, idza auhallahu ila Isa, ketika Allah mewahyukan kepada Isa. Dari sini kita ketahui bahwasanya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj adalah dengan dihadiri Nabi Isa. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, urutannya setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Idza auhallahu ila Isa, ketika Allah mewahyukan kepada Isa, anni qad akhrajtu ibadan li la yadan li ahadin biqitalihim, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun, tidak ada yang bisa menghadapinya. Maksudnya, faharriz ibadi ila tur, maka arahkan, yaitu hamba-hambaku, kumpulkan mereka ke gunung Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Setelah Isa membawa kaum muslimin yang bersamanya menuju gunung Tur, lantas Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Allah izinkan mereka untuk keluar. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya jumlah mereka ini luar biasa banyaknya, dan umurnya juga panjang, sehingga satu orang dari mereka tidak akan meninggal, tidak akan mati kecuali melihat anak cucunya yang 1000. Anak cucunya yang 1000. Ada di sini yang 100 saja anak cucunya. Bayangkan, itu Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian nanti terdapat juga riwayat-riwayat yang akan membuat kita terbelalak, yang mungkin akan menjadi satu riwayat yang baru kita ketahui atau baru kita baca. Baik, kita lanjutkan dulu. Fayamurru awailuhum ala buhairah tabariyah fayashrabuna ma fiha. Lantas Ya'juj wa Ma'juj ini akan melewati satu danau, buhairah, danau tabariyah,
sekarang di Palestina. Panjang danau ini kilometeran, berkilometer, begitu pula lebarnya, dan dalamnya juga antara 7 sampai 10 meter dikatakan, atau lebih ya. Di sebagiannya sampai 15 meter dikatakan demikian. Danaunya ada sampai sekarang ya. Dan itu yang akan dilewati oleh Ya'juj wa Ma'juj. Lalu mereka meminum darinya. Wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marra ma. Lantas ketika semuanya sudah lewat, di bagian akhir dari kelompok Ya'juj wa Ma'juj ini mengatakan, tadinya ini adalah danau, kemudian mereka tidak menjumpai setetes air pun. Allah, saking banyaknya. Jadi kalau ada rombongan orang ya, berjalan 1000 orang misalnya, lewat satu sungai, mampukah menghabiskan airnya? Saya kira tidak. Tapi ini danau yang sangat besar ya, danau yang sangat cukup luas. Ketika dilewati oleh rombongan Ya'juj wa Ma'juj, yang belakangan tidak kebagian airnya, belakangan tidak kebagian airnya. Wa yahsuru Nabiullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra's ath-thawr li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikum al-yawm. Sehingga mereka pun mengepung Nabi Isa dan para sahabatnya, yaitu kaum muslimin yang mengiringi Nabi Isa, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Ikut terjadi krisis ekonomi juga saat itu. Kemudian Nabiullah Isa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membinasakan makhluk ini. Dikatakan ciri mereka fisiknya beragam. Ada yang tinggi besar sampai yang kecil pendek atau bahkan cebol ya. Mengenai asalnya saya lupa. Mengenai asalnya Ya'juj wa Ma'juj menurut riwayat yang sahih, yang benar adalah memang turunan Adam, turunan putra Nabi Nuh, Yafis. Ciri mereka lebih dekat dengan orang-orang Mongolia atau orang-orang dataran Cina situ, Tibet dan sekitarnya situ. Makanya ketika jatuh ibu kota Baghdad, ibu kota kaum muslimin, karena serangan Mongol, bahkan para ulama, sebagian ulama yang ada waktu itu mengira bahwasanya Holako yang memimpin pasukan Mongol itu adalah bagian dari Ya'juj wa Ma'juj. Terkecoh, padahal sejak dari keruntuhan kota Baghdad, ibu kota Bani Abbasiyah, sampai sekarang kira-kira ya, hampir 1000 tahun ya, hampir 1000 tahun. Ulama saja ada yang terkecoh, mengira mereka adalah bagian dari Ya'juj wa Ma'juj, padahal Nabi Isa-nya belum turun, Dajjalnya belum turun. Ini pendapat yang benar, yaitu mereka keturunan dari Yafis putra Nuh alaihissalam. Ada riwayat yang ganjil atau nyeleneh tentang Ya'juj wa Ma'juj ini. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Katsir, yang menukil dari cerita Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, beliau menukilnya dari Imam Nawawi, bahwasanya
Ya'juj wa Ma'juj. Sekali lagi ini riwayat yang ganjil, yang nyeleneh. Dikatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj itu diciptakan oleh Allah tanpa hawa, yaitu Nabi Adam suatu ketika tertidur, kemudian mimpi basah. Mimpi basah berarti keluar mani, dan tas maninya itu bercampur dengan tanah. Dari tanah itu kemudian muncul. Ini tentunya bagian dari riwayat Israiliyat. Fakhtalata biturab fakhuliqu min dzalik. Maka apa kata Ibnu Katsir? Wa hadza qaulun gharibun jiddan. Perkataan ini sungguh aneh. Kata Ibnu Katsir, "Tsumma la dalila alaihi la min aql wala min naql." Hal ini tidak ada dalilnya, baik secara logika maupun secara penukilan nas. Wala yajuzul i'timadu hahuna ala ma yahkihi ba'du ahli kitab lima indahum minal ahadithil mufta'ilah. Dan tidak boleh dijadikan sandaran cerita seperti ini, kata Ibnu Katsir, yang mungkin dinukil dari ahlul kitab, yaitu dari Yahudi dan Nasrani, karena mereka yang terbiasa membuat karangan cerita. Nah, lantas setelah itu kembali ke riwayat yang kedua tadi, Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membinasakan mereka. Lantas Allah mengirimkan dud. Apa dud itu? Cacing dari tengkuk mereka yang menghisap darah mereka, sehingga mereka jatuh bergelimpangan sebagai mayat. Karena untuk diperangi jumlahnya muhal, mustahil, ya. Mereka serempak, bahkan dalam riwayat ini dikatakan serempak seperti matinya satu jiwa. Allah. Dan begitulah Allah membinasakan orang, kaum yang melampaui batas itu dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang di luar nalar, di luar prediksi. Dibangkitkan kepada mereka atau dikirim kepada mereka apa? Ulat. Sehingga kemudian menjadikan Ya'juj wa Ma'juj itu setelah berbuat kerusakan di muka bumi, tewas, mayat, menjadi mayat. Sehingga bangkai mereka itu menggunung. Tak tersisa satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Allah. Atas salah seorang pamit izin kepada Nabi Isa untuk melihat keadaan mereka setelah berapa lama dikepung. Ternyata kemudian orang yang penasaran ini kembali dan mengabarkan kepada Nabi Isa tentang kejadiannya. Lantas Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah untuk mengutus dari makhluknya yang membersihkan. Siapa yang mampu membersihkan bangkai-bangkai? Lantas Allah kirimkan burung yang lehernya bagaikan leher unta, berarti burung yang sangat besar, untuk mengangkat mayat ataupun bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu tadi, untuk dilempar ke laut atau ke tempat-tempat yang jauh. Setelah itu juga Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Dalam riwayat sampai-sampai setelah hujan itu bumi menjadi kinclong, bumi menjadi bersih dari bau maupun juga bekas-bekas Ya'juj wa Ma'juj, bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian satu riwayat
dari Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan juga bahwasanya setelah mereka musnah Ya'juj wa Ma'juj ini, masih akan ada orang yang melakukan umroh dan haji. Berarti ini apa? Juga masih ada umurnya bumi sesudah kejadian dahsyat itu. Subhanallah, masih ada umurnya bumi ini. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud disebutkan ketika malam Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga Nabi kita bersabda. Maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Karena Nabi Isa diutus kembali atau diturunkan dari langit setelah wafatnya Nabi. Maka Nabi ingin mendengar dari Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Lantas berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian para sahabat meminta pertolongan kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah binasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian para sahabat Nabi Isa memohon kepada beliau lagi agar berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Ini riwayat yang ketiga. Adapun riwayat yang keempat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yakhrujuna 'alan nas fayastaquna al-miyah." Dan mereka keluar menemui manusia, atas mereka mengambil air dan manusia lari menjauh dari mereka. Dan ini tambahan keterangan dan pelampauan batas atas perbuatan mereka ketika mereka merasa berkuasa. Bahkan Nabi saja lari karena itu perintah Allah. Naik ke Gunung Tur, takut sama saya, berarti kamilah penguasa bumi seluruhnya. Tinggal apa? Kalau begitu tinggal yang di atas kita, yang di langit. Mari kita taklukkan juga penghuni langit, kata salah seorang dari mereka. Lantas fayarmuna bisihamihim fis sama. Mereka pun melemparkan panah-panah ke langit, di panah langit itu. Dan juga Allah fitnah, Allah uji mereka. Kembali anak-anak panah itu ke bumi dengan apa? Dengan berlumuran darah. Fayakhdab al-bid-dima, ya, fayakhdab sini fatarji'u mukhdabbatan bid-dima. Panah-panah tadi kembali, ya, turun ke bumi dengan penuh darah. Lantas mereka berkata, qaharna ahlal ardi wa ghalabna man fis sama quwwatan wa uluwa. Kita betul-betul telah mengalahkan penghuni bumi dan mengungguli kekuatan yang ada di langit. Allah. Maka dari itu Allah Azza wa Jal kemudian yab'atsu alaihim naghfan fi aqfaihim. Allah mengutus cacing atau hama, ya, yang biasa berada di hidung sapi atau kambing. Apa biasa penyakit? Ulat, ya. Ya, ulat apa cacing? Ulat, ya. Yang biasa berada di hidung